Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Shalom, sekarang kita berada di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Gresik, di mana kita akan merayakan ulang tahun paroki yang ke-27. Di sini kita akan mencari tokoh-tokoh dari Gereja Katolik Perawan Santa Maria ini untuk mencari pengalaman yang tak terlupakan dari tokoh-tokoh tersebut. Tikida. Sekarang saya sedang bersama dengan Pak Puji. Shalom Pak. Halo. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama itu, selama menjadi umat paroki Santa Perawan Maria, apakah ada pengalaman yang tak terlupakan untuk Bapak? Pengalaman yang aku menjadi warga paroki sini ketika aku memperjuangkan masalah pendidikan sekolah anak-anak di lingkungan Cermai. Bagaimana kami berusaha pendidikan sekolah anak-anak kami itu diadakan di Cermai, bukan di paroki, karena kendala perjalanan ke sini kan jauh. Kalau cuma 1-2 nggak masalah. Masalahnya waktu 10 tahun yang lalu, ya sekitar 12 tahun yang lalu lah, itu di lingkungan Cermai itu ada sekitar 15 anak. Jadi kami mengusulkan bagaimana pengajaran di Cermai situ, lingkungan Cermai. Kami juga masih baru, lingkungan Cermai juga masih baru. Lah kebetulan jumlah kami banyak, kami jadikan lingkungan. Kami menuntut, belum udah menuntut bikin itu. Jadi itu yang terkesan, ya itu waktu zamannya Romo Panihure. Nah, kebetulan syukur apa yang kami perjuangkan, kami di ACC sama seksi pendidikan. Dan selama sampai sekarang untuk pendidikan sekolah anak itu kami ngadakan di lingkungan. Dan bahkan sampai sekarang itu diakui sama sekolahnya. Jadi dari SD, SMP, SMA, SMK, mereka mengakui adanya pendidikan pelajaran agama di Cermai. Jadi dari semua jenjang pendidikan tidak perlu ke sini, Pak? Ya, sudah. Kami mengadakan sendiri di Cermai. Memang gurunya kami ngambil dari paroki sana di Cermai, setiap hari Senin. Untuk SMP sama SMA kami sudah diakui, jadi kami ada di sekolah mereka masing-masing. Kalau semisal ada pesan dan kesan untuk Gereja Santa Perawan Maria, apakah ada, Pak? Kalau kesan yang kami rasakan, ya karena kebutuhan kami ditanggapi oleh gereja, jadi kami menganggap bahwa paroki menjawab apa yang menjadi persoalan dari umatnya, lebih-lebih masalah pendidikan. Sebelumnya pendidikan anak sekolah itu ditangani oleh Kristen. Jadi kami merasa ya apa yang menjadi kebutuhan kami oleh paroki ditanggapi. Mungkin dari saya cukupkan, Pak ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke. Shalom Pak Faris, selamat pagi. Mau tanya-tanya tentang gimana sih selama ini, selama jadi umat paroki Santa Perawan Maria, apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan? Oh ya, banyak sih. Tapi yang
Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Paroki Santa Perawan Maria Gresik yang ke-27. Dengan terima kasih juga kepada para pengurus yang telah meningkatkan keimanan daripada umat Paroki Santa Perawan Maria Gresik yang di ulang tahun yang ke-27 ini. Yang saya tidak terlupakan itu adalah tentang BKRI. BKRI ini mulai stasi, jadi stasi sampai sekarang itu eksis selalu mendampingi Paroki Santa Perawan Maria ini sampai di usia 27 ini. Kami harapkan wanita-wanita Santa Perawan Maria Gresik bergabung dengan BKRI untuk memperkuat BKRI di dalam maupun di luar, terutama di Kabupaten Gresik. Itu mungkin yang paling saya ingat, karena waktu kecil saya juga ikut ibu saya di dalam kegiatan BKRI. Kalau semisal kesan dan pesan buat Paroki Santa Perawan Maria, apakah ada, Bapak? Banyak. Jadi gini, saya mengharapkan untuk tahun ke depan Biak Rekat dan OMK itu ditingkatkan keimanannya. Jadi para pengurus nantinya bisa berkoordinasi dengan baik supaya bagaimana Biak dan Rekat itu lebih meningkat keimanannya sehingga akhirnya mereka tidak akan menyeberang, dalam arti seperti itu. Dan kami mohon kepada para devosan yang ada di Paroki Santa Perawan Maria Gresik mengajak kaum muda untuk berdevosi dalam meningkatkan keimanan mereka, terutama kaum muda. Itu yang, dan saya harapkan kepengurusan ke depan lebih baik dan lebih kompak. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Kami dari Panitia Natal mau bertanya untuk kesan-kesan selama berada di Paroki Santa Perawan Maria ini apa aja Pak? Ya baik, terima kasih. Saya selama 20 tahun bergabung di Paroki Santa Perawan Maria Gresik ini menyampaikan terima kasih bahwa kami dapat berpartisipasi maupun diberi kesempatan dan dipercaya untuk menjadi pengurus baik di lingkungan maupun di DPP dan BKP. Dan tentu selama 20 tahun ini banyak kita alami dinamika di dalam kehidupan Gereja Katolik SPM Gresik, khususnya pada saat COVID 2 tahun yang lalu. Namun demikian bahwa umat Katolik Santa Perawan Maria Gresik cukup bisa bertahan dan terus mengembangkan kehidupan iman dan kehidupan di dalam membangun sarana prasarana Gereja Katolik. Tentu harapan saya dalam peringatan 27 tahun Gereja Katolik Santa Perawan Maria Gresik ini berharap bahwa semua umat dan kita semua dapat terus rukun, guyup, kompak di dalam membangun gereja kita, baik dari sisi iman maupun dari sisi sarana prasarana gereja. Demikian Dirgahayu 27 tahun Gereja Katolik Santa Perawan Maria Gresik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Ya. Selamat pagi Romo. Selamat pagi ya. Mau tanya-tanya Romo, selama jadi Romo di Paroki Santa Perawan Maria ini, apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan Romo? Ya, maksudnya yang menarik? Iya, yang tidak terlupakan buat Romo. Ya ada, memang banyak juga. Tapi untuk memilah-milah memang agak sukar ya. Misalnya ketika pertama kali datang ke sini, Pak Bupati Pak Rubah langsung datang, memberi salam, memberi uang 7 juta langsung. Lalu dia dengan stafnya itu pergi ke belakang, mau memberi kebijakan tentang tanah.
Ternyata kami diberi tanah ini sampai melampaui batas desa, ke sana mepet sampai jalan. Itu bagi saya luar biasa. Nah, saya memperoleh pengetahuan tentang paroki itu dari Romabi. Kalau kamu datang di suatu paroki, pertama-tama kamu harus sowan kepada para pejabat, ya, memberi salam, menghormati, ya, memuji-muji. Dalam hal itu memang ada peribahasa Jawa. Wong Jawa dipangku mati. Pernah dengar? Orang Jawa itu kalau dihormati langsung pasrah. Panjenengan butuh nopo toh? Itu. Maka kalau saya datang di sini dan di Bojonegoro, saya langsung sowan. Loh, kok Rama enten napa? Rama kula niki sajane sowan badhe matur nuwun dhateng panjenengan, kok kula angsa manggen wonten ing mriki. Kula mireng panjenengan pejabat ingkang sae, dihormati tiyang kathah. Wah, kok ramen ke? Rama butuh napa to? Ha iki wis setelah Rama butuh napa. Kula niki badhe ketekake gereja teng mriki. Oh, monggo kula teraken, kula ngajak staf mungkin badhe diukur. Langsung ke sini mengukur belakang muka itu diberi gratis dan ditambah uang 7 juta. Nah, itulah. Nah, di Bojonegoro juga begitu. Ya. Datang sowan lurah. Saya bawa mesin tek kecil. Pak, kula niki tiang enggal orang baru. Mau tempat di sini. Saya dengar Bapak dan lurah yang baik. Ini saya caosi mesin tek. Waduh, Romo, mesin tek ini enggak. Saya punya julek besar ini, nanti saya tak kerja di rumah untuk merembur. Coba butuh apa? Itu gereja mau parkiran sampai mana boleh. Itulah ilmu tersendiri yang dikatakan wong Jawa dipangku mati. Orang Jawa itu kalau dihormati nanti akan pasrah kepada kita, apa kebutuhan kita akan diberikan. Itulah yang saya alami. Masih ada? Untuk kesan pesan buat paroki apakah ada, Romo? Kalau paroki ada punya kan sudah bagus ya. Kan lihat taman sudah bersih teratur, dipotong pendek, tanaman sudah diseleksi, begitu. Cuma untuk seluas ini, kalau tukang kebunnya itu hanya 1 atau 2 cukup berat. Kalau lihat di Butiraha itu 1 meter persegi itu 1 tukang kebun. Jadi kalau dibanding dengan tempat lain, kita ini tukang kebunnya berat. Ya memang bisa tawar-menawar juga. Karena kalau terlalu banyak juga nanti nganggur. Itu. Mungkin sip-sipan ya. Jam pagi sampai jam 12 sore sampai malam gitu. Sip-sipan nggak bisa. Ya. Pada umumnya gereja itu menggaji itu kan sering-sering di bawah standar, menyadari kemampuan, kedua juga pekerjaan. Yang mudah, tidak disiplin, datang ya boleh, nggak datang ya nggak terlalu dipersoalkan gitu. Emang gitu. Selamat pagi. Mau tanya-tanya Ibu, selama jadi umat di Paroki Santa Perawan Maria, apakah ada pengalaman yang berkesan dan tidak terlupakan? Oh, saya selama menjadi umat di Gereja Santa Perawan Maria,
sangat berkesan sekali karena sejak mulai Mudika ya, melihat perkembangan dari gereja Katolik kita ini selalu berkembang terus di tengah kekurangan. Mulai dari pembangunan gereja, kemudian pembangunan iman ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalau misalnya untuk kesan dan pesannya buat gereja buat kedepannya, apakah ada? Kesan dan pesan kedepannya bahwa gereja itu bukan hanya fisik, tetapi gereja yang kita bangun adalah gereja di hati. Sehingga gereja ini akan hidup dan akan terus berkembang kalau disemangati dengan pelayanan setia dan dengan tulus hati. Tetap semangat. Mungkin untuk anak muda yang di gereja ini, mungkin ada pesan juga buat kedepannya gimana? Untuk anak-anak saya berpesan bahwa tetaplah semangat dalam era kemajuan yang begitu pesat, era digital. Pandai-pandailah untuk menyaring dan memilih mana yang baik dan tetap berkobar semangatnya dalam pelayanan. Dari mulai hal yang kecil, tidak harus yang muluk-muluk, tapi apa yang kita punya, talenta yang kita punya, kita kembangkan. Misalnya kalau kita bisa bernyanyi, ambillah keterlibatan dalam KOR, baik di tugas di lingkungan atau di OMK ya. Kemudian kalau kita punya keahlian atau talenta dalam misalnya bermain musik, berikan talenta itu dengan bersama-sama. Jadi iman menurut saya untuk anak-anak muda yaitu bahwa sesuatu yang menarik itu kembangkan di gereja, berbagi kepada yang lain. Mungkin cukup sekian saja Ibu. Terima kasih buat pengalaman yang sudah disampaikan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Hidup adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai umat Katolik dan warga gereja, kita wajib mensyukuri, memelihara kehidupan dalam kebersamaan, berpastoral di Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Kita senantiasa saling berinteraksi, berkomunikasi, baik kepada Tuhan dan kepada sesama, melalui doa dan ibadah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita mau menghidupkan doa kita bersama penerangan lilin Advent. Kita mau membangun kebersamaan, saling berbagi kasih, mempererat tali persaudaraan untuk saling mengampuni. Inilah salah satu cara untuk menghargai hidup berparoki dengan menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Selamat ulang tahun yang ke-27 Parokiku Santa Perawan Maria Gresik. Semoga tetap semangat dalam pelayanan, dalam hidup menggereja, guyub rukun dan setia kepada ajaran Yesus Sang Guru sejati. Amin. Berkah dalam.